Perkenalkan, nama saya Elias Rimuel Pinis. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Kristen dengan NIM 104 2022 0085. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Lingkungan sosial budaya melatar belakangi dan melingkupi individu berbeda sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam pembentukan perilaku dan kepribadian yang bersangkutan. Yang berikut faktor-faktor landasan sosial budaya. Yang pertama, individu sebagai produk lingkungan sosial budaya. Pesatnya arus globalisasi dan perkembangan zaman kami berdampak positif, tetapi juga ada dampak yang kurang menguntungkan, yakni dengan menggejalnya berbagai problema yang semakin kompleks, baik yang bersifat personal maupun sosial. Yang kedua, perubahan konstelasi keluarga. Pada tahun 1970, keluarga di Amerika mengalami perubahan yang cukup berarti seperti melemahnya otoritas pria, meningkatkan tuntutan kesamaan hak bagi kaum perempuan. Konsep keharmonisan keluarga yang diwarnai dengan nilai-nilai agama akan melahirkan pemuda-pemuda yang berakhlak mulia dan dampak pula pada kehidupan masyarakat yang harmonis. Yang berikut, perkembangan pendidikan. Demokrasi di bidang kenegaraan menyebabkan demokrasi dalam bidang kehidupan termasuk pendidikan. Hal ini berarti pemberian kesempatan pada setiap orang untuk meningkati pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun badan swasta dan suatu negara. Oleh karena kesempatan yang terbuka ini menyebabkan berkumpulnya murid-murid dari beberapa kalangan yang berbeda, yaitu agama, etnis, keadaan sosial, adat istiadat, dan ekonomi. Yang berikut, dunia kerja. Dewasa ini masalah karir menjadi komponen bimbingan yang lebih baik penting di bidang masa sebelumnya. Di tahun 1970-an, perubahan diantaranya adalah yang pertama, semakin berkurang kebutuhan terhadap para pekerja yang tidak memiliki keterampilan. Yang kedua, meningkatkan kebutuhan terhadap pekerjaan yang profesional. Yang ketiga, perkembangan perindustrian di berbagai daerah. Yang berikut, perkembangan kota metropolitan. Situasi seperti di atas kemungkinan akan lebih buruk lagi di masa depan yang disebabkan oleh kecenderungan semakin tumbuh kota-kota dan akan semakin diperparah dengan meledaknya arus urbanisasi. Yang berikut, perkembangan komunikasi. Dampak media massa terhadap kehidupan manusia. Sebagian besar anak-anak juga para remaja rata-rata menghabiskan waktu setiap hari 6 jam untuk menonton televisi. Yang berikut, seksisme dan resime. Resime merupakan paham yang mengumpulkan salah satu jenis kelamin dari jenis kelamin lainnya. Sementara resime merupakan paham yang menggunakan ras yang satu dari ras yang lain. Yang berikut, kondisi moral dan keagamaan. Kebebasan menganut agama sesuai keyakinan masing-masing individu menyebabkan setiap individu berpikir dan menilai agama yang dianutnya. Yang berikut, kondisi sosial ekonomi. Perbedaan besar dalam faktor ekonomi antara kelompok campuran menimbulkan masalah yang berat dengan sangat dirasakan oleh individu yang berasal dari golongan ekonomi lemah. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sosial budaya. Yang pertama, perbedaan bahasa. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Yang ketiga, stereotipe. Yang keempat, kecenderungan menilai. Dan yang kelima, kecemasan. Solusi dari permasalahan sosial budaya
utamanya yaitu dengan adanya konseling profesional yang bersifat antar budaya atau bahkan multi budaya yang merupakan kebutuhan yang amat mendesak bagi terselenggaranya pelayanan yang etis. Dan hal ini merupakan bagian yang integral dari tugas profesional bimbingan dan konseling. Kurikulum dan program pendidikan serta latihan oleh konselor perlu mencakup pengkajian dan kegiatan praktik lapangan berkenaan dengan aspek sosial budaya klien yang berbeda. Hal tersebut adalah solusi kedua agar konselor dan guru pembimbing mengetahui secara mendalam tentang berbagai unsur konseling antara budaya. Sekian dan terima kasih.